Rumah 3 lantai, lokasinya di BSD lama, strategis banget, kawasannya udah jadi, dan banyak banget kalau mau ke commercial area atau ke F&B, ini deket, deket ke stasiun Rawabuntu, deket ke akses tol. Ya, jadi teman-teman, rumah 3 lantai ini jarang ada. Kalau misalkan kepo, tunggu videonya sampai akhir ya. Nah, ini dia rumahnya, lokasinya bagus banget. Nah, rumah 3 lantai ini dari owner beli, terus kemudian di tahun 2024 ini direnovasi sehingga jadi 3 lantai. Ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, Your Trusted Real Estate Partner. Nah, hari ini aku mau mereview sebuah rumah brand new, lokasinya di Nusa Loka BSD, di mana teman-teman kalau tahu Nusa Loka itu adalah development dari BSD City, dan lokasi udah hidup, deket ke akses tol, akses stasiun, dan komersial area dan lainnya. Nah, untuk rumah ini memiliki luas tanah 150 meter persegi, lebarnya 7 meter, dan panjangnya 21,5 meter ke belakangnya. Dan memiliki luas bangunan 400 meter persegi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya keluarga besar, atau mau bawa keluarga sampai tante, om datang untuk tinggal di rumah ini, muat karena punya 6 kamar tidur, teman-teman, nggak nanggung-nanggung sama sekali. Nah, kalau kita lihat fasad depannya, ini sangat tropical, minimalis banget ya, jadi sentuhan warna putih dan ada lapisan keramik juga, dan juga granit itu dari motif travertine, jadi itu sangat tropis banget. Dan bentuknya kotak-kotak, jadi minimalis. Nah, untuk depannya ini karena lebarnya 7, carportnya ini sebenarnya bisa untuk 3 mobil, 2 mobil besar dan 1 mobil yang kecil di sebelahnya. Nah, untuk akses rumahnya cuma ada 1 di sebelah sini aja ya. Jadi cuma dari depan, dan ini berada di klaster yang sudah one gate system, ada security-nya, jadi akan aman. Plus juga ini lokasi klasternya private karena cuma ada 28 unit aja, teman-teman. Nggak bakalan bising, nggak bakalan berisik, dan nggak bakalan ribut sama tetangga karena private cluster. Nah, daripada lama-lama, mending kita langsung review ke dalam rumahnya. Nah, ini dalam rumahnya, jadi ini pintunya tinggi ya, dari solid engineering wood, dari ownernya memang dia suka yang dari kayu-kayu begini ya, dan gagangnya juga dari kayu juga. Nih kita tutup dulu. Nah, ini masuk dalam rumahnya. Jadi kalau lantai 1 ini dia bawa konsep untuk open plan atau open space. Jadi dari depan rumah itu langsung ngeplong ke depan sampai ujung rumah ya, yaitu panjang 21,5 meter. Nah, di sebelah kiri ini adalah akses tangga menuju lantai 2 dan juga lantai 3-nya. Nah, pada saat kita mau naik tangga, ini ada satu ruangan, ini bisa dijadikan multifunction room atau kamar tidur juga. Sebelahnya ini ada satu kamar mandi powder room. Jadi untuk sanitary-nya di sini itu menggunakan GB ya, atau dari merek Jerman ya. Di sini cuma ada kloset, duduk, dan juga sinknya saja. Nah, lapisan dari kamar mandi itu pakai homogeneous style dari motif tapeting juga. Nah, lanjut lagi ke living roomnya di sebelah mana. Jadi kalau living room, tadi balik lagi, ini karena rumahnya open space, ini ngeplong aja gitu sampai ujung. Nah, living room bisa ditaruh di sini. Jadi TV-nya mau ditempel di sini, pasang bracket juga oke banget. Nah, untuk lantai rumah ini menggunakan homogeneous style ya, tapi yang motifnya granit, ukurannya 60 x 120 cm. Dan kalau kita lihat untuk langit-langitnya, ini ceilingnya tinggi ya, 3,5 meter tingginya, dan sudah dikasih drop ceiling sama ownernya, jadi udah rapi banget. Nah, lanjut lagi ke sini, di sebelah kanan aku ini ada ruangan void sampai tembus ke lantai 3. Ini tadi ownernya tuh pengen punya inner courtyard di dalam rumahnya, tapi karena nggak jadi dihuni gitu, akhirnya
dia taruh ini jadi untuk gudang ya. Tapi ini nanti teman-teman kalau mau jadikan taman untuk inner court-nya itu masih bisa dan masih oke banget. Nah, lanjut lagi ke belakang. Di sebelah sini teman-teman mau taruh untuk dining area atau ruangan buat disekat lagi itu masih oke banget ya, karena ini masih spacious banget. Nah, kemudian untuk dapur kotor dan juga dapur bersihnya ada di sebelah mana? Ada di sebelah sini. Dimana kalau untuk dapur bersih dan dapur kotornya ini teman-teman sudah dapatkan tabletop seperti yang ada di rumah ya, dan udah dapat kompor tanamnya juga dari merek Niko, serta sinknya juga yang besar seperti ini juga sudah dapat. Nah, sebelah kiri aku ini ada akses tangga ke lantai 2, lantai 3 ini untuk akses ART. Ya, jadi di sini ada satu kamar mandi, terus kemudian di lantai 2 ada kamar tidur pembantunya sampai tembus ke lantai 3 buat servis area. Nah, ini untuk lantai satunya, kita coba lihat ke lantai 2. Oke, ini untuk lantai 2-nya. Lantai 2 tetap ngeplong dan langsung di depannya ini adalah void yang tadi kita lihat di bawah. Nah, lantai 2 ini full dengan kamar. Sebelah kanan ini kita cek dulu itu untuk master bedroom-nya. Nah, ini untuk master bedroom-nya ya. Pencahayaannya kenapa oke banget? Kenapa? Karena di sini sebelah kiri itu langsung ada pintu dan jendela yang besar-besar menghadap ke depan rumah dan sudah ada disediakan balkon. Jadi kalau teman-teman lihat untuk kanopi kita nggak usah nambah-nambah lagi karena balkoninya itu udah nutup sampai ke depan carport ya. Dan ini teman-teman kalau mau dikembangin lagi balkoninya sampai mentok itu bisa banget ya, karena tadi sebenarnya ownernya itu pengen ini dijadikan taman untuk si master bedroomnya aja. Nah, ini karena kita syutingnya di pagi hari, pencahayaannya bagus banget. Kenapa? Karena rumah ini menghadap ke timur. Nah, karena menghadap ke timur jadi cahaya matahari langsung masuk ke dalam rumah ya. Jadi kalau misalkan perlu vitamin D ini bagus banget teman-teman. Nah, di master bedroom ini ada satu kamar mandi ensuite di sebelah kanan aku. Ini semuanya sudah lengkap untuk sink, kloset duduk dan juga showernya semuanya sudah lengkap ya. Nah, kita kembali ke ruang utama lagi. Nah, balik lagi ke ruang utama. Jadi ruangan utama ini nanti ada lorong menuju kamar tidur anak ya. Nah, makanya di sebelah kirinya langsung ada pemandangan void. Nanti kalau misalkan teman-teman bikin taman ini cantik banget, bagus banget ya. Terus kemudian di sebelah kanan ini ada satu kamar tidur anak yang ukurannya juga masih oke, masih cukup. Nah, kita lihat dulu kamar tidurnya ya. Jadi kalau misalkan kamar tidur ini memang kalau rumah secondary itu pasti akan kosongan seperti ini. Jadi teman-teman udah tahu nanti dapatnya seperti apa. Nah, kalau ini kita gambarannya mau taruh king size bed sebenarnya masih muat ya kan. Terus kemudian taruh meja di sebelah kanan itu juga oke banget. Nah, kembali lagi ke ruang utama. Di sini ada satu kamar mandi dan sudah disediakan untuk sinknya di depan, jadi bukan di dalam ruangan kamar mandinya ya. Ini tabletopnya pakai motif travertine nih teman-teman, jadi cantik banget. Dan showernya kloset duduk ya, mereknya ini dari merek Jerman semua, dan shower screennya juga sudah dapat teman-teman ya. Ini masih baru semuanya, belum pernah dipakai karena si ownernya belum pernah huni rumah ini. Nah, lanjut, ini kamar mandi yang pertama. Kemudian di sebelah sini ada kamar tidur anak satu lagi yang menghadap ke belakang rumah ya. Jadi ini belakang rumahnya sebelahnya itu langsung ke perumahan Safia Nusaloka kalau teman-teman tahu ya. Jadi lokasinya ini udah hidup, udah jadi dan strategis banget. Nah, ukurannya juga di sini masih oke untuk kamar tidur anak. Next, lanjut. Di sebelah kanan ini ada ruangan. Jadi ruangan yang tadi kita lihat di bawah yang di ujung ada tangga ke lantai 2. Nah, tembusnya ke sini ada satu ruangan lagi itu untuk kamar tidur pembantunya. Dan nanti naik lagi ke atas itu langsung ada service area plus juga untuk rooftop. Nah, kita lihat ke lantai 3-nya sekarang.
Nah, ini untuk lantai tiganya. Lantai tiganya masih ada ruangan, jadi di tengahnya ini masih ada bangunan lagi. Nah, ini di tengahnya mau ditaruh private living room juga masih muat. Terus, ternyata di lantai 3 ini nggak langsung rooftop, teman-teman. Langsung masih ada satu kamar tidur lagi yang masih gede banget nih. Nah, ini kamar tidurnya oke banget ya, tapi di sini tidak ada ensuite bathroomnya. Nah, kalau misalkan mau kamar mandi harus keluar. Di sebelah kamar ini itu ada kamar mandinya. Terus ini pemandangannya langsung ngeplong ke depan klaster ya, jadi menghadap timur, teman-teman. Ini ada sisaan balkon sedikit. Kalau misalkan teman-teman mau ganti ini jendela jadi pintu supaya ada akses ke balkon, itu juga boleh banget. Nah, kembali lagi ke ruangan utama. Ini kita tutup dulu supaya tidak berisik. Nah, kamar mandinya ada di sebelah sini, teman-teman. Sudah lengkap semua sanitary-nya, showernya, kloset duduk, kemudian sinknya. Itu teman-teman dapat seperti yang lihat di rumah ini. Nah, selanjutnya di sebelah kanan masih ada satu kamar tidur lagi ternyata, teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalkan mau bawa keluarga besar nginep ya, itu nggak bakal kekurangan tempat sama sekali. Cuma untuk kamar tidur ini memang tidak terlalu besar, tidak terlalu gede seperti yang kamar tidur sebelahnya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah akses menuju ke rooftopnya nih, teman-teman. Nah, jadi memang idenya si owner itu tadi mau si rooftopnya ini jadi tempat untuk barbekyuan ya. Tapi kalau teman-teman mau ini dijadikan ruangan lagi, teman-teman bisa tambah sendiri ya. Karena di sini untuk struktur rumah ini sudah diganti, benar-benar dibongkar sama owner pakai bore pile. Jadi strukturnya udah kuat banget, teman-teman. Mau nambah satu tingkat lagi itu juga masih bisa, teman-teman. Tinggal urus izinnya aja nanti. Nah, di sini ada ruangan. Nah, ini ruangan apa nih? Jadi ini ruangan ke akses untuk ART-nya ya. Ini ada satu kamar tidur ART lagi di sebelah sini, atau misalkan buat tempat nyetrika itu juga bisa. Jadi ART-nya ada 2, ada 3, nggak masalah karena ruangannya sudah ada semua. Nah, harga rumah ini dipasarkan berapa sih? Lokasinya sebagus ini, tunggu sampai akhir ya. Nah, rumah brand new 3 lantai di Nusa Loka ini harganya dipasarkan di 3,6 miliar. Dan masih bisa nego, tapi nego tipis aja ya. Dan ini cuma satu-satunya, jadi teman-teman kalau mau private showing langsung aja kontak aku, nomornya di kolom deskripsi seperti biasa. Atau teman-teman yang mau memasarkan propertinya di daerah BSD dan sekitarnya, bisa titip jual juga sama aku, langsung aja kontak nomor aku lagi di kolom deskripsi. Dan teman-teman yang belum follow Instagram atau juga TikTok aku, segera follow karena banyak informasi lainnya yang tidak aku masukin ke YouTube, aku masukinnya ke Instagram dan juga TikTok. Nah, untuk YouTube ini jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan berita lainnya mengenai properti dari Pratama. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!